Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa pada kesempatan ini kita sampai video ke-6. Ini sebuah video terakhir pada bahasan sistem persamaan linier 3 variabel. Pada video ke-5 saya berikan contoh pertama bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Sedangkan sekarang saya beri contoh yang berbeda dengan contoh yang pertama dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Dalam hal ini contoh kedua saya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 3 per X min 8 per Y plus 10% sama dengan min setengah, koma itu artinya dan dalam bahasa matematik. 2 per X min 4 per Y min 5% sama dengan min tegak min 4 per 3, dan 6 per X plus 8 per Y min 10% sama dengan min 1. Bagaimana ketika kita menemukan persoalan seperti yang saya tulis ini? Maka ini karena sebagai contoh soal, saya yang akan mengerjakan. Jawab. Di sini ada 3 persamaan. Katakanlah ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Masing-masing dari 3 persamaan itu mengandung pecahan. Nah, ketika mengandung pecahan seperti ini, maka penyelesaiannya akan lebih sulit. Untuk mempermudah agar 3 persamaan ini nantinya tidak memuat pecahan, maka akan dipermisalkan. Misal 1 per X itu sama dengan P. Jadi dimisalkan 1 per X itu sama dengan P, 1 per Y itu sama dengan Q, dan 1 per Z itu sama dengan R. Nah, karena 1 per X itu sama dengan P, 1 per Y itu sama dengan Q, dan 1 per Z itu sama dengan R, maka 3 persamaan ini nanti tidak akan mengandung lagi pecahan dalam bentuk variabel. Nah, bagaimana? Sekarang ini gambaran. 3 per X itu sama dengan 3 per P. Saya tulis 3 per X. 3 per X itu nanti, maksud saya begini. 3 per X nanti sama dengan 3P. Kenapa? 3 per X itu sama dengan 3 per kali 1 per X. 3 per X itu sama dengan 3 dikali 1 per X. Nah, 1 per X itu kan sama dengan P. 1 per X itu sama dengan P, sehingga itu menjadi 3P. Itu asalnya. Kenapa 3 per X itu menjadi 3P? 3 per X itu sama dengan 3 dikalikan 1 per X. Nah, 1 per X itu sama dengan P, berarti 3 dikalikan P, 3P. Itu asalnya. Kemudian ini min 8Q. Itu min 8Q. Kenapa ini hapus ini? Karena sudah terekam. Kenapa 8 per Y itu menjadi 8Q? Nah, 8 per Y itu sama dengan 8 dikali 1 per Y. Nah, 1 per Y itu sama dengan Q. Berarti ini 8Q. Jadi 8 per Y itu sama dengan 8Q. Kenapa? Karena 8 per Y itu sama dengan 8 dikalikan 1 per Y. Nah, 1 per Y itu siapa? 1 per Y itu sama dengan Q. Berarti 8 kalikan 1 per Y sama dengan 8Q. Nah, kemudian 10%. Nah, 10% itu sama dengan 10R. Kenapa? Nah, ini jawabnya. Kenapa 10 per R itu 10% itu sama dengan 10R? Nah, 10% sama dengan 10 dikalikan 1 per Z. Nah, Z sendiri sama dengan 1 per Z sama dengan R, berarti sama dengan 10R. Jadi 10 per Z itu
Kenapa menjadi 10 per R? Karena 10 per Z itu sama dengan 10 dikalikan 10 Z. Lah 10 Z sama dengan R, berarti 10 dikalikan R, berarti sama dengan min setengah. Nah, min setengah. Sehingga persamaan pertama ini sama dengan 3P min 8Q plus 10R sama dengan min 10 Z. Jadi persamaan 3 per X min 8 per Y plus 10 per Z sama dengan min setengah itu sama dengan 3P min 8Q plus 10R sama dengan min setengah, karena 1 X nya sama dengan P, 1 Y nya sama dengan Q, dan 1 Z nya sama dengan R. Nah, ini ada pecahan lagi. Ini kalau saya kalikan 2 begitu, artinya apa? Kedua ruas kiri sama ruas kanan itu saya kalikan 2. Sehingga semua unsur ini dikali 2. Sehingga menjadi apa? Menjadi 6P begitu. 2 dikalikan 3P 6P. 2 dikalikan min 8Q sama dengan min 16Q. 2 dikalikan 10R sama dengan 20R sama dengan 2 dikalikan min setengah sama dengan min 1. Saya ulangi, 2 dikalikan 3P sama dengan 6P. 2 dikalikan min 8Q sama dengan min 16Q. 2 dikalikan 10R sama dengan 20R. 2 dikalikan min setengah sama dengan min 1. Nah, ini dimisalkan persamaan pertama. Dengan cara yang ekuivalen, karena 1 X sama dengan P, 1 Y sama dengan Q, 1 Z sama dengan R, yaitu sama dengan memperoleh ini tadi. Nah, maka ini menjadi 2P begitu min 4Q min 5R sama dengan min 4 per 3. Karena B nya sama dengan 1 X, P nya itu sama dengan 2 X, berarti 2 per X itu sama dengan 2P. Karena 1 Y nya sama dengan Q, berarti min 4 per Y nanti sama dengan min 4Q. Caranya seperti yang pertama ini, sama. Kemudian karena 1 Z itu sama dengan R, berarti min 5 per Z ini sama dengan min 5R. Nah, sekarang di sini mengandung pecahan. Maka ini saya kalikan 3 agar tidak memuat pecahan, sehingga diperoleh 3 dikalikan 2P 6P. Nah, 3 dikalikan min 4Q itu sama dengan min 12Q. 3 dikalikan min 4Q itu sama dengan 12Q. 3 dikalikan min 5R itu sama dengan min 15R. 3 dikalikan min 4 per 3 itu sama dengan min 4. Ini persamaan 2. Jadi persamaan 2 ini, cara memperolehnya ini seperti cara memperoleh yang pertama tadi. Kenapa? Karena ini, itu kan. Berarti berikutnya, berarti karena 1 per X itu sama dengan P, berarti 6 per X itu sama dengan 6P. Nah, karena 1 per Y itu sama dengan Q, maka 8 per Y itu sama dengan 8Q. Karena 1 per Z itu sama dengan R, maka min 10 per Z itu sama dengan min 10 R sama dengan min 1. Inilah persamaan 3. Jadi dengan permisalan 1 per X sama dengan P, 1 per Y sama dengan Q, 1 per Z sama dengan 1 per Z sama dengan R, maka persamaan yang saya lingkari ini menjadi ini. Persamaan ini menjadi ini. Persamaan ini menjadi ini. Berarti persamaan 1, 2, 3 itu ekuivalen dengan ini. Kalau 1 per X nya diganti P, 1 per Y nya diganti Q, dan 1 per Z nya diganti R. Ya, kita lanjutkan. Jadi tadi setelah
dimisalkan seper X-nya sama dengan P, seper Y-nya sama dengan Q, seper Z-nya sama dengan R, persamaan ini tadi menjadi 3 ini. Ya, 3 ini. Nah, kemudian kita mau menyelesaikan, berarti persamaan ini ada 3 variabel yang baru ini yang sudah tidak memuat pecahan lagi. Tidak pecah lagi. Menjadi pecahan yang seperti ini lebih mudah daripada kita mengerjakan jika persamaan linear itu memuat pecahan di sini, ya. Nah, pada video kelima saya untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel ini, maka kita buat pasangan-pasangan dulu. Di sini pasangannya kan, pasangannya itu adalah 1 dan 2 yang mungkin. Kemudian 1 dan 3. Kemudian 2 dan 3. Jadi pasangan-pasangan yang mungkin ini nanti, pasangan-pasangan yang mungkin nanti yang terbentuk adalah pasangan pertama 1 dan 3, pasangan kedua pasangan 1 dan 2, pasangan kedua 1 dan 3, pasangan ketiga 2 dan 3. Nah, pada video kelima saya pilih 2 pasangan dari 3 pasangan. Nah, kalau pada video kelima saya yang dipilih itu pasangan 1 dan 2 sama 1 dan 3. Biar beda, saya pilih pasangan 1 dan 3 dengan 2 dan 3. Nah, sekarang berikutnya adalah kita pasangkan 1 dan 3. Satunya ini 6P min 16Q gitu, plus 20R, nah sama dengan min 1. Kemudian pasangan 3-nya adalah 6P plus 8Q min 10R sama dengan min 1. Nah, kebetulan koefisien P nya sudah sama, maka eliminasi pada P. Saya kurangkan, berarti ini habis min 16Q min 8Q min 24Q. Nah, kemudian 20R min 10R plus 30R sama dengan min 1 min 1 0. Kita cek. Min 16Q min 8Q min 8Q 20 min jadi plus, berarti 20 plus 10 30 R. Nah, ini kedua ruas bisa saya bagi 6, jadinya min 4Q plus 5R sama dengan 0. Katakanlah persamaan keempat. Ini persamaan keempat. Berikutnya adalah yang kita pilih tadi pasangan 2 dengan 3. Duanya adalah 6P min 12Q min 12Q, nah, min 15R, nah, sama dengan min 4. Kemudian pasangan ini adalah pasangan apa? Itu saja. Ini tadi dari 1 dan 3. Ini ditulis dari 2 dan 3. Nah, satunya ini, nah ini, 3-nya ini. Nah, sekarang dari 2-nya siapa? 6P min 12Q min 15R sama dengan min 4. Kemudian 3-nya siapa 3-nya? Nah, ini 3-nya. 6P min plus 8Q. Nah, 6P berarti min 10R. Nah, sama dengan min 1. Nah, karena 1 dan 3 tadi, misalnya yang dieliminir adalah P, maka
pasang kedua, persamaan 2 dan 3, maka harus diambil yang P. Kebetulan sama. Sehingga saya kurangkan begitu. Min 6P min 6P 0. Min 12Q min 8Q. Min 20Q. Dari min 15, sorry, ini adalah min 15R. Persamaan 2 itu min 15R. Ini min 15 min 10, jadinya min 5R sama dengan min 3. Katakanlah ini saya tulis, saya perbaiki ya, kelihatan nanti. Ini nanti jawabnya adalah ini tuh 0, ini min 2Q, min 8Q itu adalah min 20Q, begitu. Min 15R min 10R, berarti min 15R plus 10R min 5R, begitu, sama dengan min 3, karena min 4 min 1 berarti min 4 plus 1. Katakanlah ini persamaan 5. Persamaan 5. Ini persamaan 4, ini persamaan 5. Persamaan 5. Ini persamaan 4, ini persamaan 5. Oke. Berikutnya kita proses. Berikutnya dari 4 dan 5. 4 dan 5. 4-nya, persamaan 4-nya min 4Q plus 5R sama dengan 0. Ini persamaan 4-nya. Kemudian persamaan 5-nya ini, persamaan 5-nya min 20Q, begitu, min 5R sama dengan min 3. Saya eliminir karena kebetulan koefisien R yang di atas sama dengan R yang bawah berbeda tanda. Nanti saya plus, kenapa? Kalau min 5R begitu plus 5R plus min 5R 0, hilang ini. Berarti ini min 3, begitu. Min 4Q plus min 20Q berarti min 24Q. Ini min 24Q saya bagi min 24, berarti ini min 3 juga saya bagi min 24. Begitu. Berarti sama dengan nanti jadinya nanti min 24Q dibagi 24 3Q. Min 3 min 24 berarti sama dengan seperti apa? Katakanlah persamaan ke-6. Persamaan 6. Dah, Q-nya ketemu sekarang, Q-nya ketemu. Nah, Q-nya sama dengan 1/8. Saya namakan persamaan 6. Q-nya 8 bisa disubstitusikan ke persamaan 4 atau Q-nya diganti sama dengan 1/8, ketemu R-nya. Atau dimasukkan persamaan 5. Kalau Q-nya diganti 1/8 maka ketemu R-nya nanti. Berikutnya adalah sekarang berikutnya dari katakanlah 4 dan 6. Dari 4 dan 6. Apakah harus 4 dengan 6? Boleh 5 dengan 6. Nanti kalian coba 5 dengan 6. Apa artinya dari 4 dan 6? Berarti Q pada keempat diganti Q dari 6 persamaan 6. Q persamaan 4 diganti Q
persamaan 6. Sehingga boleh min 4 karena Q-nya sama dengan 8, berarti Q-nya ini kalikan 1/8 gitu, plus 5R sama dengan 0. Plus 5R sama dengan 0. Terus min 4/8 kan setengah. Min 4 dari 0 setengah. Berarti ini nanti sama dengan min setengah begitu, plus 5R sama dengan 0. Berarti ingat video pertama saya, ini min setengah plus 5R plus setengah berarti sama dengan setengah plus 0. Sebetulnya ini 0 plus setengah, kan begitu. Berarti ini 5R min setengah dan setengah. Kalau yang kiri itu saya tambah setengah, maka yang kanan saya tambah setengah. Min setengah sama setengah habis. Sekarang tinggal 5R. 5R sama dengan setengah. 5R sama dengan setengah. Kalau 5R, nah ini saya bagi 5, ini 5R, ini saya bagi 5, ini saya bagi 5, maka saya bagi 5. Berarti R sama dengan 1/10. Kalau ini saya bagi 1/5, ini saya bagi 5, maka ini saya bagi 5. Maka R-nya sama dengan 10. Katakanlah persamaan 7. Kenapa? Kalau bisa bagi 5, 5R bagi 5 kan R. Setengah dibagi 5, hati-hati. Setengah dibagi 5. Berarti kan sama dengan setengah dibagi 5/1. Berarti sama dengan setengah dikali 1/5 sama dengan 1/10. Itu asalnya itu. Itu. Saya hapus ini. Nah, sekarang Q-nya ketemu di persamaan 6, R-nya ketemu di persamaan 10. Nah, padahal yang mau kita selesaikan tadi persamaan baru yang variabelnya adalah P/R. Kalau P-nya mau kita cari dengan Q-nya sudah ada dan R-nya sudah ada, berarti 6 sama 7 itu bisa masuk ke 1. Bisa 6 sama 7 itu masuk ke 2. Bisa persamaan 6 dan persamaan 7 itu masuk ke persamaan 3 agar mendapatkan P. Saya ulangi. Untuk mendapatkan P nanti bisa persamaan 6 sama persamaan 7 masuk ke persamaan 1. Bisa juga untuk mendapatkan P nanti persamaan 6 dengan persamaan 7 dimasukkan ke persamaan 2, disubstitusikan. Bisa jadi persamaan 6 dan persamaan 7 itu dimasukkan ke persamaan 3 dengan cara substitusi. Silakan kalian pilih. Dalam ini saya pilih adalah yang pertama, yaitu pertama. Artinya persamaan 6 sama persamaan 7 dimasukkan ke persamaan pertama. Berarti dari 1, 6 dan 7. Nah, artinya apa? Dari 1 berarti ini, 6 ini, 7 ini. Artinya apa? Q-nya pada persamaan 1 diganti Q sama dengan 1/8 pada persamaan 6. Dan R-nya pada persamaan 1 diganti R-nya sama dengan 10 pada persamaan 7. Sehingga diperoleh 6P begitu, min 16. Q-nya pada persamaan 1 diganti dengan Q-nya ini, berarti kali 1/8. Nah, ditambah 20. Nah, R-nya pada persamaan 1 ini diganti dengan R-nya pada persamaan 7. Berarti ini dikalikan 1/10 begitu, sama dengan min 1. Kita proses sekarang. Kita proses dari sini. Diproses begitu. Nah, 6P begitu. Min 16 kali 8 sama min 2.
20 dikalikan 10 plus 2. Nah, sama dengan min 1. Hilang. Berarti kesimpulannya 6P sama dengan min 1. Yang kiri saya bagi 6. Yang ini saya bagi 6. Ini P. Maka yang kiri saya bagi 6 sama dengan min 1/6. Ini katakanlah persamaan 8. Dah, P-nya ketemu. Ini. Q-nya ketemu. Ini R-nya ketemu. Tetapi persoalan awal bukan P, Q, dan R, tetapi X, Y, dan Z. Saya ulangi. Persoalan di awal itu bukan menentukan P, Q, dan R, tetapi melainkan X, Y, Z. Oleh sebab itu kita kembalikan. Ini tadi diperoleh. Nah, ini peroleh. Ini saya hapus. Nah, ini saya hapus sekarang. Ini saya hapus. Kita kembalikan apa? X tadi seperti X sama dengan P, seperti Y sama dengan Q, dan seperti Z sama dengan R. Kita cari P-nya itu adalah seper X sama dengan P. Permisalnya, P-nya sama dengan min 1/6, P-nya sama dengan min 1/6. Nah, sorry, biar bisa 1/6. Dari sini artinya P yang atas diganti dengan min 1/6. Berarti seper X sama dengan min 1/6. Gitu. Seper X sama dengan itu. Nah, sekarang kedua ruas. Nah, karena seper X sama dengan min 1/6, kedua ruas saya kalikan dengan 6X. Dengan 6X. Kak, aku tadi beli terang bulan, Kak. Berarti seper X kalikan 6X sama dengan 6. Seper X dikalikan 6X sama dengan 6. Oke, gini aja biar kamu tidak bingung. Beruntun karena tempatnya terlalu sempit gitu. P-nya min 1/6. Berarti nanti kamu akan memperoleh seper X sama dengan min 1/6. Nah, berikutnya ini kalau kedua ruas, nah, saya kalikan dengan min 6X gitu. Maka diperoleh min 6X per X. Maka ini sama dengan min 6. Min 6X dikalikan min 1 itu 6X. 6X bagi 6 berarti sama dengan X. Berarti X nya ketemu sama dengan 6. Berikutnya tadi Q-nya ketemu Q-nya. Seper Y sama dengan Q. Nah, seper Y sama dengan Q. Seper Y sama dengan Q. Karena seper Y sama dengan Q, kemudian Q-nya dari persamaan 6, Q-nya itu sama dengan 8. Sorry, 1/8. Berarti ini adalah seper Y sama dengan 1/8, maka nanti Y-nya pasti sama dengan 8. Berikutnya sekarang seper Z itu sama dengan R. Kemudian
R-nya sama dengan 1/10. Ya, aku sih, Ma. Dari sini berarti 1/Z sama dengan 1/10. Berarti Z-nya sama dengan 10. Dan Z-nya ketemu, Y-nya ketemu, dan X-nya ketemu. Nah, berarti kesimpulannya, nanti kesimpulan akhirnya adalah jadi HP-nya adalah, biar tulisannya bagus. Jadi berikutnya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah, X-nya adalah min 6, Y-nya adalah 8, Z-nya adalah 10. Sorry, nggak cukup lagi tempatnya. Adalah X-nya adalah min 6, Y-nya adalah 8, begitu, 6, 8, Z-nya sama dengan 10. Dan itulah bagaimana proses menemukan atau menentukan himpunan penyelesaian dari 3/X min 8/Y plus 10Z sama dari setengah, dan 2/X min 4/Y min 5/Z sama dengan 2/3, dan 6/X plus 8/Y min 10Z sama dengan min 1. Itulah HP-nya. Nah, itu contoh kedua bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Ya, selanjutnya adalah saya beri soal latihan untuk kalian kerjakan. Ada 2 nomor 1 dan nomor 2. Kemudian sudah saya beri kunci jawaban di sini. Jadi untuk soal nomor 1 itu kunci jawabannya ini, X-nya 4, Y-nya 6, Z-nya 1. Untuk soal nomor 1 itu X-nya 4, Y-nya 6, Z-nya 1. Untuk soal nomor 2 ini, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 1. Tetapi walaupun itu sudah saya beri kunci jawaban, kalian harus mengerjakan langkah demi langkah sehingga nanti hasilnya kalian ketemu seperti kunci jawaban yang saya berikan itu. Berarti kalau kalian nanti belum menemukan hasil seperti di kunci jawaban ini, kamu coba lagi dan coba lagi sampai ketemu seperti pada kunci jawaban ini. Inilah video terakhir saya pada pokok bahasan sistem persamaan linier 3 variabel, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.